Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulidin, mahasiswa semester 2 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Filsafat Umum. Nah, jadi di sini saya akan membahas pengertian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, apa itu ontologi? Ontologi berasal daripada bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, yaitu onto dan logos. Yang onto artinya ada, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu ada. Pengertian sederhana daripada ontologi ialah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang ada atau tentang segala sesuatu yang keberadaannya dipercaya ada. Jadi ontologi itu kita mempelajari tentang segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang keberadaannya dipercaya adanya. Jadi di dalam ontologi ini kita mempertanyakan tentang hakikat sesuatu yang ada. Kita mempertanyakan tentang sesuatu yang keberadaannya itu dipercaya adanya. Jadi dalam ontologi ini kita mencari apa sih makna sebenarnya dari sesuatu yang ada. Contoh, ini misalnya pulpen. Dalam kajian ontologi, kita akan bertanya, apa itu pulpen? Nah, jadi kita mencari tahu apa makna sebenarnya daripada pulpen itu. Jadi dari ontologi ini kita mempertanyakan, apa itu pulpen? Apakah pulpen itu dia suatu makhluk hidup? Ataukah dia benda mati? Ataukah dia bisa jadi suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, jadi dalam kajian ontologi kita mencari tahu hakikat daripada sesuatu seperti tadi saya sebutkan pulpen. Maka kita mencari tahu hakikat dari pulpen itu sebenarnya apa. Nah, itu adalah ontologi. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber ilmu pengetahuan dan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan atau sesuatu yang ada itu tadi. Jadi epistemologi itu membahas tentang seputar dari mana kita mendapatkan sesuatu yang ada itu atau bagaimana kita memperoleh cara ataupun bagaimana cara kita mengetahui tentang sesuatu yang ada itu. Contoh, ini pulpen. Kita tadi dalam kajian ontologi telah mengetahui hakikat daripada pulpen. Maka dalam kajian epistemologi kita mempertanyakan bagaimana cara menggunakan pulpen. Nah, dalam kajian epistemologi kita mempertanyakan tentang cara, mempertanyakan tentang bagaimana sumber sesuatu itu didapatkan. Jadi kalau misalnya kita contohkan kepada pulpen, maka kita mempertanyakan bagaimana cara menggunakan pulpen atau di mana kita bisa mendapatkan pulpen. Nah, dalam contoh sederhana ini itu adalah epistemologi. Epistemologi ialah membahas tentang sumber sesuatu yang ada itu ataupun bagaimana cara kita memperoleh sesuatu yang ada. Itu tadi seperti contoh yang saya berikan pada pulpen ini. Jadi dalam kajian epistemologi fokus kita ialah mempertanyakan bagaimana dan dari mana sesuatu yang ada itu. Nah, jadi itu adalah pengertian sederhana daripada epistemologi. Kemudian yang ketiga ialah
aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu aksioma dan logos. Aksioma berarti nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang jadi pengertian sederhananya daripada aksiologi ialah ilmu yang membahas tentang nilai. Nah, jadi di dalam aksiologi itu kita membahas tentang apa nilai daripada sesuatu yang ada itu. Nah, tadi kan di dalam ontologi kita telah mengetahui hakikat daripada sesuatu yang ada. Contoh, pulpen. Kita sudah mengetahui hakikat daripada pulpen. Kemudian dari dalam epistemologi, kita telah mengetahui bagaimana cara kita mendapatkan pulpen dan bagaimana kita mengetahui asalnya, sumbernya pulpen itu. Nah, maka yang ketiga kita masuk kepada aksiologi, membahas tentang nilai daripada sebuah pulpen. Dalam kajian aksiologi ini kita membahas tentang kebermanfaatan sesuatu yang ada tadi itu. Jadi kita dalam kajian aksiologi kita membahas sesuatu yang ada itu memiliki nilai atau tidak, memiliki manfaat atau tidak. Nah, jadi bila kita contohkan kepada pulpen ini, maka dalam kajian aksiologi kita membahas apa manfaat yang diberikan daripada pulpen ini, atau apa nilai yang bisa kita dapatkan daripada pulpen. Nah, itu disebut sebagai aksiologi. Jadi dalam kajian aksiologi kita membahas tentang nilai ataupun manfaat dari sesuatu yang ada. Maka dalam konteks pulpen, maka kita mempertanyakan apa manfaat daripada pulpen. Itu adalah pengertian sederhana daripada aksiologi. Jadi ringkasnya, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang apa, mempertanyakan tentang apa, sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau sumber didapatkan. Jadi dalam epistemologi kita membahas bagaimana. Nah, sedangkan dalam aksiologi kita membahas untuk apa. Nah, jadi kalau kita contohkan pada pulpen tadi, ontologi kita membahas apa itu pulpen. Dalam epistemologi kita membahas dari mana pulpen itu didapatkan atau bagaimana cara kita menggunakan pulpen. Dan dalam aksiologi kita membahas apa manfaat daripada pulpen atau apa nilai daripada pulpen. Itu adalah pengertian sederhana daripada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh pada prodi saya, yaitu prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sekarang kita akan membahas tafsir dalam kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tafsir secara ontologi. Apa itu tafsir? Nah, secara ontologi, tafsir ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan dalam bahasa Arab. Itu adalah hakikat daripada Al-Quran. Jadi secara ontologi, Al-Quran ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berbahasa Arab. Itu pengertian sederhananya. Nah, yang kedua ialah tafsir secara epistemologi. Maka di sini kita mempertanyakan dari mana sumber ilmu tafsir itu didapatkan dan bagaimana prosesnya. Nah, di sini dijelaskan di dalam epistemologi. Tafsir secara epistemologi itu bisa kita dapatkan dari pertama, terkait dengan ilmu tafsir bisa kita dapatkan daripada sumbernya, bisa kita dapatkan daripada
Yang pertama yaitu dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua bisa kita dapatkan sumbernya daripada hadis Nabi. Yang kemudian bisa kita dapatkan juga daripada perkataannya para sahabat. Bisa juga kita dapatkan di perkataannya tabi'in. Nah, ini yang menjadi pondasi utama dalam sumber ilmu tafsir. Nah, kemudian ada lagi sumber-sumber yang menjadi penunjang di dalam ilmu tafsir, seperti misalnya bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah, arud, dan banyak lagi banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita pakai ataupun ilmu-ilmu yang menjadi sumber daripada ilmu tafsir itu. Nah, kemudian tentang bagaimana cara memahami tafsir itu gimana sih? Nah, dalam memahami ilmu tafsir secara umum itu ada dua model, dua cara, yaitu ada tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur ialah tafsir yang berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Nah, sedangkan tafsir bil maksur ialah sedangkan tafsir bil ra'yi ialah tafsir yang didapatkan daripada selain daripada perkataannya sahabat ataupun dari Al-Quran dan hadis, itu juga didapatkan dengan cara melalui ijtihad para ulama tafsir. Nah, jadi tafsir bil maksur itu tafsir yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dan perkataannya para sahabat. Sedangkan tafsir bil maksur ialah tafsir yang selain mencakup daripada Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, juga ditambah dengan pemahaman tafsir bil ra'yi itu didapatkan dengan ijtihadnya para ulama tafsir. Itu adalah tafsir secara epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah tafsir secara aksiologi. Seperti yang telah kita ketahui tadi, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai sesuatu yang ada itu tadi. Maka di sini kita akan membahas apa sih nilai daripada ilmu tafsir. Nah, atau apa manfaat daripada ilmu tafsir? Maka kita bahas di sini. Nilai yang kita dapatkan daripada ilmu tafsir ataupun manfaat yang kita dapatkan daripada ilmu tafsir yaitu ialah yang pertama, kita jadi mengetahui makna-makna daripada Al-Quran. Nah, jadi kita nggak sekedar baca aja nih. Jadi kita tahu apa sih makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita bisa mengetahui yang mana ayat-ayat yang muhkam dan mana ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang ketiga, kita bisa mengetahui hukum-hukum Al-Quran. Yang keempat, dengan mempelajari tafsir, kita bisa mengetahui mana ayat yang sifatnya umum, mana ayat yang sifatnya khusus. Yang kelima, kita bisa mengetahui dengan cara mempelajari ilmu tafsir ini, kita dapat mengetahui bahwa di dalam tafsir itu kita bisa mengetahui bahwa dengan mempelajari tafsir kita mengetahui dengan mempelajari ilmu tafsir kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang masih belum kita ketahui. Nah, itu salah satu hikmah atau nilai daripada belajar tafsir. Nah, jadi dari 5 poin yang saya sebutkan itu adalah beberapa dari sekian banyaknya nilai daripada mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, saya kira itu saja pembahasan saya dari ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.